Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Mahera dan rekan saya Muhammad Rizky Fadil serta Syahrul Ramadana. Kami dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas kelas B. Baiklah, kami akan membahas materi tentang proses pembuatan pulp dan kertas. Pada pembuatan pulp terdapat beberapa proses, yaitu wood preparation, cooking, washing, dan juga bleaching. Kemudian pada pulp mesin terdapat proses screening, dewatering, drying, cutter layboy, bale handling, dan juga penyimpanan distribusi. Dilanjutkan dengan proses pembuatan kertas. Pada proses pembuatan kertas ini terdapat proses stock preparation, headbox, flow denier, press part, drying, kalender, pop reel, dan juga rewinder. Kemudian terdapat juga proses utama di chemical plant, yaitu brine circuit, elektrolisis, ClO2 plant, sulfur dioxide plant, dan oksigen serta nitrogen plant. Kemudian dilanjutkan dengan chemical recovery. Yang pertama yaitu fungsi dari sistem chemical recovery, dilanjutkan dengan evaporation, recovery boiler, recausticizing, dan lime kiln. Nah, berikut ini merupakan diagram alir dari proses pembuatan pulp dan pulp mesin. Nah, kita akan membahas satu persatu bagan yang terdapat pada diagram alir ini. Pertama yaitu proses pembuatan pulp. Pada pembuatan pulp ini terdapat proses wood preparation, cooking, washing, dan juga bleaching. Proses pertama pada pembuatan pulp adalah wood preparation. Proses ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Potongan kayu kemudian ditransferkan menggunakan conveyor belt menuju debarker untuk mengupas kulit kayu. Potongan kayu yang sudah dikupas kemudian dikirim ke mesin chipper. Di mesin chipper ini kayu dicacah menjadi chip dan ditumpuk dalam chip storage. Chip kemudian dimasukkan ke dalam chip screening. Chip screening ini merupakan proses mengklasifikasikan chip berdasarkan perbedaan ukuran dari chip dengan cara menyaring chip tersebut. Adapun tujuan dari proses chip screening adalah untuk mendapatkan kualitas chip yang baik atau diperlukan untuk proses pemasakan agar disperse penyerapan bahan kimia pada kayu atau chip dapat terjadi secara merata. Chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 10-25 mm, dan ketebalannya 5-8 mm. Chip yang berukuran standar ini kemudian dibawa dan ditumpuk ke tempat penumpukan yang disebut dengan chip storage. Adapun alat chip screening yang dapat digunakan yaitu disk screen. Disk screen adalah screen yang terdiri dari poros atau shaft berputar dengan disk yang terpasang di dalamnya. Disk dalam alat ini saling menjalin dengan disk lainnya. Jarak antara disk yang berdekatan merupakan celah di mana chip yang ukurannya kecil dapat keluar. Nah, berikut ini merupakan video alat tentang disk screen. Prinsip kerja dari alat ini adalah melewatkan chip ke atas disk screen. Lalu accept chip, pin chip, dan pins akan keluar melewati celah antara disk yang berdekatan. Overtick chip akan berjalan di atas alat screening. Ini karena adanya gerakan berputar dari disk dan kemudian dikirimkan ke proses overtick treatment. Oversize chip juga berjalan di atas screen dan dikirimkan kembali ke chipper. Kemudian, chip yang didapatkan dari proses wood preparation masuk ke tahap berikutnya yaitu cooking. Chip dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan yang dinamakan digester bersamaan dengan wet liquor. Wet liquor di sini merupakan campuran dari larutan NaOH dan juga Na2SO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan pulp dan juga black liquor. Kemudian masuk ke proses washing. Washer merupakan sebuah sistem alat pencuci berputar yang terdiri dari saringan atau wire cloth yang menutupi silinder tersebut. Proses washing ini merupakan proses pencucian pulp coklat yang bertujuan untuk mencuci pulp dan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut di dalam air. Proses pencucian dilakukan secara berlawanan arah atau counter current antara air bersih dan pulp yang akan dicuci. Cara ini berguna agar mengurangi pemakaian air pencuci dan mengatur kadar solid wet liquor yang akan dikirimkan ke evaporator. Sebagai media pencucian adalah air panas atau hot water atau kondensat yang disebut clean kondensat. Di samping ini merupakan gambar dari proses counter current.
Nah, pada washing ini terdapat alat vacuum drum washer yang berfungsi untuk mencuci pulp dan memisahkan dengan cairan pemasak dari digester dengan menggunakan sebuah drum yang berputar. Vacuum drum washer merupakan suatu alat pencuci yang terdiri dari drum yang berputar yang dilapisi oleh wire atau media penyaring dan dilengkapi dengan shower pencuci. Bekas air pencuci atau black liquor ini secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tangki penampung atau filtrate tank. Aliran ini menimbulkan vakum pada permukaan wire sehingga mempercepat proses pencucian. Berikut merupakan video alatnya. Pada vacuum drum washer, pulp dimasukkan dari sisi belakang ke arah depan. Lalu, drum washer berputar dari sisi belakang ke arah depan dengan parameter kecepatan sebesar 3-4 rpm atau rotation per menit. Pulp akan menempel di wire mesh pada permukaan washer. Pulp yang menempel pada permukaan wire mesh dicuci dengan washer shower. Kemudian, pulp akan dilepas menggunakan take-off ductor menuju repulper untuk dipecah. Pulp kemudian diteruskan dari repulper menuju LC tank untuk diturunkan konsistensinya dari 8-10% menuju 3-7%. Kemudian terdapat alat press washer. Press washer di pulp mill dikenal dengan nama twin roll press. Twin roll press merupakan alat pencuci yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wire dan dilengkapi dengan shower pencuci. Kedua drum berputar dengan tekanan hidrolik dan saling menekan atau memeras sehingga air di dalam bubur pulp bisa keluar. Fungsi dari twin roll press adalah untuk mencuci pulp, mengeluarkan sebagian soda yang terdapat dalam pulp, meningkatkan konsistensi pulp dari 5-7% menjadi 30-32%. Bekas air mencuci disebut black liquor secara gravitasi masuk ke dalam sebuah tank penampung. Kemudian pulp dari hasil pencucian twin roll press ini akan diencerkan dengan menggunakan dilusi atau filtrat yang mengandung sisa lignin. Sebelum dikirim ke low consistent atau LC tank, dilusi yang digunakan ini lebih bersih daripada saat proses pencucian. Adapun prinsip kerja alatnya yaitu pulp dimasukkan dari sisi kiri dan kanan. Roll press pada sisi kiri berputar ke arah kanan dan roll press pada sisi kanan akan berputar ke arah kiri dengan parameter kecepatan sebesar 10-12 rpm atau rotation per minute dan parameter tekanan sebesar 140-160 bar. Dari bagian bawah, roll press dimasukkan dilution untuk mencuci pulp. Di dalam roll press terdapat shower roll yang digunakan untuk membersihkan permukaan roll. Filtrat akan keluar melalui lubang-lubang pada permukaan roll atau perforate roll yang selanjutnya dikirim ke filtrat tank. Sedangkan pulp akan diteruskan ke prebreaker untuk dipecah. Kemudian, pulp dari prebreaker diteruskan ke dilution screw untuk diturunkan konsistensinya dari 30-32% menuju 10-11%. Lalu pulp dengan konsistensi tersebut akan dimasukkan ke standpipe. Setelah dicuci masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap oxygen delignification. Pada tahap ini merupakan tahap pre-bleaching yang bertujuan dari oxygen delignification ini adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam pulp sebelum dilakukan proses pemutihan atau pemucatan. Bahan kimia yang digunakan adalah gas oksigen dan juga larutan NaOH. Dari proses oxygen delignification ini didapatkan produk yang disebut dengan unbleached pulp. Tahap berikutnya adalah tahap bleaching, di mana unbleached pulp akan diputihkan dan tujuan dari proses bleaching ini adalah meningkatkan kecerahan, meningkatkan kebersihan, dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached pulp. Proses ini terdiri dari 4 tahap yaitu chlorine dioxide atau D. Bahan kimia yang digunakan adalah elemen chlorine free atau ECF. Tahap ini bertujuan untuk merusak dan memisahkan struktur lignin yang terdapat dalam selulosa. Yang kedua yaitu ekstraksi dan oksidasi atau EO. Pada tahap ini merupakan reaksi ekstraksi dan oksidasi yang bertujuan untuk melarutkan dan mengoksidasi lignin dan resin yang dipisahkan menggunakan bahan pengolahan O2, NaOH, dan juga asam peroksida atau H2O2 yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin di dalam pulp. Proses ekstraksi atau pemisahan itu sendiri dibagi menjadi bermacam-macam menurut asal dan bahan yang akan dipisah. Secara garis besar, ada 2 macam pemisahan, yaitu pertama, ekstraksi padat cair atau leaching adalah proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair yang merupakan proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya.
Contoh alat ekstraksi yang dapat digunakan adalah ekstraksi bat. Adapun prinsip kerjanya yaitu uap pelarut naik ke kondensor melalui anulus di antara selongsong dan dinding dalam tabung bat. Kemudian pelarut masuk ke dalam selongsong lalu keluar dan keluar kembali ke dalam labu didih tanpa efek sifon. Hal ini menyebabkan ekstraktor bat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan atau rapid. Selain itu, ekstraksinya juga lebih merata. Ekstraktor bat ini dinilai lebih efektif daripada ekstraktor soklet. Yang ketiga yaitu tahap dioksida 1 atau D1. Tahap ini merupakan tahap utama reaksi yang terjadi antara klor dioksida dan lignin yang tujuannya untuk meningkatkan derajat putih pulp. Bahan kimia yang digunakan adalah klor dioksida. Yang keempat yaitu proses dioksida atau D2. Pada tahap ini bertujuan untuk lebih meningkatkan derajat putih hingga 80-90. Bahan kimia yang digunakan adalah klor dioksida dan SO2. SO2 ini digunakan untuk menetralkan residual klor dioksida. Kemudian masuk ke tahap atau proses berikutnya yaitu pulp mesin. Pada pulp mesin ini terdapat beberapa proses yaitu screening, dewatering, drying, cutter lay-boy, bell handling, dan juga penyimpanan. Pulp mesin ini berfungsi untuk memisahkan air dari bubur pulp secara efisien dan mengatur serta mengubah suspensi pulp menjadi lembaran dengan kadar air 10%. Lalu dilakukan pemotongan, pengebalan, dan juga pengunitan. Tujuan bleach pulp dimasukkan ke dalam pulp mesin adalah untuk penyediaan pulp dalam bentuk lembaran. Tahap pertama dari pulp mesin ini adalah screening. Screening merupakan tahap penyaringan dan membentuk serat yang lebih homogen tanpa adanya pengotor yang halus maupun kasar. Screening ini dilengkapi dengan rotor yang diputar dengan motor dan screen basket filter. Screening ada dua tipe, yaitu whole screen dan slot screen. Diameter whole screen dan slot screen berbeda. Dalam penyaringan halus, diameter whole screen berkisar 0,8-2 mm dan slot plates lebar slot berkisar antara 0,20 sampai 0,45 mm. Gambar di samping merupakan ukuran slot screen dan juga whole screen yang dapat kita lihat perbedaannya. Ada dua tahapan proses screening, yaitu pertama, coarse screening. Tujuannya yaitu untuk memisahkan kontaminan berukuran besar dan merupakan proses screening pertama setelah pulper dan high density cleaner atau HDC. Kedua, fine screening. Tujuannya yaitu untuk memisahkan kontaminan berukuran halus setelah proses coarse screening. Alat ini yang biasanya digunakan pada industri pulp dan paper adalah pressure screen. Pressure screen memiliki dua bentuk, yakni pressure screen horizontal dan pressure screen vertikal. Dalam industri pulp and paper, pressure screen digunakan untuk memisahkan kontaminan seperti pasir, sheaf atau serat, kulit kayu, dan plastik dari fiber seluri yang berukuran lebih besar daripada serat. Proses pemisahannya berdasarkan ukuran. Campuran pulp dimasukkan ke bagian tengah ruang screen melalui pipa feed yang berada di bagian atas housing screen secara tangensial. Material berat berkumpul di bagian atas screen dan dilepaskan melalui junk trap. Dalam screening terjadi rotasi sehingga excess pulp terdorong keluar melewati basket filter. Memaksa stok keluar melewati screen dibutuhkan hidrolik. Sedangkan reject tertahan dan keluar melalui jalur reject di bagian bawah housing screen. Dilusi atau filtrat diisi ke screen sebelum startup untuk mengencerkan pulp di screen dan membersihkan screen dari pulp jika diperlukan. Udara akan keluar dari screen melalui ventilasi yang ada di bagian atas atau housing screen. Komponen-komponen alat pressure screen, yaitu housing, adalah bejana pertekanan yang menutupi rotor dan basket dan mampu menahan tekanan yang tinggi dalam proses penyaringan. Kedua, rotor. Rotor berputar untuk menfluidasikan pulp dan menarik filtrat agar melewati basket. Ketiga, screen basket. Berfungsi untuk menghentikan material pulp yang terlalu besar agar tidak melewati jalur accept. Keempat, motor. Berputar dengan menggunakan V-belt. Yang kelima, pulp inlet adalah tempat masuknya pulp. 6.
Except outlet adalah tempat keluarnya pulp yang melewati screen basket. 7. Reject outlet adalah tempat keluarnya material reject yang tidak dapat melewati screen basket. Yang ke-8, vent adalah tempat keluarnya udara yang terakumulasi di screen. 9. Dilution inlet, tempat masuknya filtrate dilusi. 10. Junk trap adalah tempat keluarnya material besar yang telah dipisahkan dari pulp dengan bevel atau sekat. 11. Frame adalah penampang screen housing, motor, dan drive. 12. Motor shelf adalah pendukung motor. 13. Adjusting screw adalah penyesuai tegangan V-belt. 14. Rotor assembly adalah pendukung rotor sehingga dapat diputar dengan drive. 15. Sealing water unit adalah unit untuk mengambil aliran dan tekanan air sealing. 16. Bevel membantu memisahkan material besar dari pulp agar dapat melindungi rotor dan basket dari kerusakan. Dari tahap screening, kemudian menuju ke tahap dewatering. Pada tahap ini, terjadi proses pengurangan kadar air dari bubur serat atau filter, serta proses pembuatan lembaran pulp. Pada tahap ini, pulp dari proses screening sebanyak 2 kali menggunakan mesin press yang disebut sebagai nip roll, yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan kadar air dari lembaran pulp secara mekanis. Lembaran pulp yang dihasilkan lebih padat dan membentuk lembaran yang lebih kuat. Dari dewatering kemudian menuju ke proses drying. Forming section. Pada bagian ini bertujuan untuk membentuk suspensi pulp menjadi lembaran. Tipe sistem pembentukan yang digunakan adalah Ford-Drinier wire, yang fungsinya untuk memisahkan air dari suspensi pulp secara gravitasi. Press section. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan air dari lembaran pulp atau web secara mekanis dengan pengendapan melalui 2 nip roll. Lembaran pulp yang dihasilkan lebih padat dan antara serat terkonsolidasi membentuk lembaran lebih kuat. Proses drying merupakan proses pengeringan pulp dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan juga bagian bawah lembaran pulp. Tujuannya adalah untuk memisahkan air dari lembaran dengan penguapan. Panas diperoleh dari uap yang dimasukkan ke dalam steam coil. Panas dari steam coil melalui udara dihembuskan ke kipas sirkulasi ke flow udara. Melalui blow box inilah, lembaran pulp dikeringkan dengan udara panas dari atas maupun dari bawah lembaran. Jenis pengeringan yang digunakan adalah fluff dryer yang terdiri dari 25 deck blow box dan 2 deck blow box pendingin. Kadar air lembaran pulp yang keluar dari fluff dryer lebih kurang 10%. Adapun prinsip kerja dari alat ini adalah jaring melewati sejumlah tingkatan di mana udara panas dihembuskan ke jaring. Suhu pengeringan lebih rendah daripada yang digunakan untuk kertas. Lembaran pulp dari fluff dryer dimasukkan ke cutter layboy, yang tujuannya untuk memotong lembaran dengan ukuran 837 mm x 800 mm normal sheet, 1340 mm x 1400 mm atau wrapper, dan untuk memupuk lembaran dalam bel. Tiap-tiap bel memiliki berat kurang lebih 250 kg. Bel handling. Tahap ini merupakan tahap akhir proses pulp machine. Di sini dilakukan pemotongan dan juga pengemasan lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bel, sehingga nantinya bel yang sudah ditumpuk lebih mudah untuk dibungkus atau diikat dan juga lebih mudah dalam proses pengunitan dari bel handling. Lembaran yang sudah dibungkus dan juga diunitkan kemudian dikirim ke bagian penyimpanan dan juga bagian distribusi. Proses pembuatan kertas. Proses pembuatan kertas, bahan bakunya adalah bleached pulp.
tahap awal bleached pulp dimasukkan ke dalam stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna, penambahan zat-zat tensi, dan juga menambahkan filler bahan baku yang keluar dari stock preparation kemudian disebut sebagai stock. Dari stock preparation sebelum masuk ke head box dibersihkan dulu dengan alat yang disebut sebagai cleaner atau disebut juga sebagai proses cleaning. Cleaning adalah proses pemisahan kontaminan atau zat pengotor dari fiber slurry berdasarkan spesifik gravity atau pembersihan berdasarkan perbedaan densitas dengan gaya sentrifugal. Alat cleaning ini adalah centrifugal cleaner atau hydrosilon. Centri cleaner berbentuk kerucut atau silikon atau kon dari logam atau plastik dengan saluran masuk tangensial atau miring yang mengarah ke kon. Serat yang tersuspensi masuk ke kon sehingga alirannya membentuk pusaran dengan kecepatan tinggi dan kolom udara terbentuk di tengah. Tempat keluarnya exhaust atau partikel ringan terletak di bagian atas permukaan kon dan tempat keluarnya reject atau partikel berat dan besar terletak di narrow tip. Centrifugal cleaner. Stok masuk secara tangensial dari tepi bagian atas silinder cleaner. Stok bergerak membentuk pusaran-pusaran dengan kecepatan yang semakin meningkat sampai ke ujung akhir kerucut. Kombinasi gaya sentrifugal dan gaya hidrolik cleaner menyebabkan kontaminan yang berat berpindah ke lapisan fluida dekat dinding cleaner. Partikel dengan spesifik gravity rendah dan serat dengan koefisien isapan hidraulik yang tinggi berada di sekitar sumbu tengah. Saat aliran stok mencapai ujung akhir kerucut, sebagian fluida yang ada di bagian tengah bergerak kembali ke atas di sekitar sumbu dengan membawa serat dan kotoran yang ringan. Headbox. Proses pembentukan lembaran dimulai dari headbox. Headbox berfungsi untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar paper machine dan mengarahkan fiber dengan orientasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan hal ini, stok jet haruslah rata, baik pada ketebalan jet, konsistensi stok, dan kecepatan serta arah jet keluar dari setiap posisi selebar headbox. Kecepatan jet juga harus sama dengan kecepatan wire. Hal ini dapat diketahui dengan nilai jet atau wire yang harus mendekati 1. Biasanya ada toleransi sekitar 0,02%. Ford Rainier berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari front Rainier table disebut dengan web atau kertas basah dari front Rainier kemudian menuju ke press part. Press part berfungsi menghilangkan air melalui sistem nip yang dibentuk oleh beberapa press roll. Roll tersebut dibalut oleh felt yang berfungsi menyerap air dari kertas basah yang keluar dari wire. Air yang diserap oleh felt selanjutnya dihisap oleh beberapa roll yang memiliki vakum di dalamnya. Ini adalah metode dewatering yang paling efisien pada lembaran atau sheet karena hanya tergantung pada mekanis press atau metode pengeluaran air dengan menggunakan tekanan. Drying. Drying merupakan bagian dari paper machine yang memproses kertas basah menjadi kertas kering yang sudah jadi. Di bagian ini ditambahkan pula chemical pada proses sizing. Kertas yang keluar dari dry end memiliki tingkat kekeringan sekitar 95-97%. Dryer section berfungsi untuk mengeringkan kertas dengan cara ditekan dari atas silinder pengering. Di bagian dalamnya dipanaskan dengan uap atau steam. Silinder pengering ini berjumlah cukup banyak untuk memudahkan pengaturan steam agar kertas tidak mudah putus. Di bagian ini, kertas berjalan di atas kanvas yang merupakan gulungan kain atau kawat yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dari dryer ke kertas, agar kertas tidak menempel langsung di permukaan dryer. Alat yang digunakan pada proses drying ini adalah single tier dryer yang merupakan mesin berkecepatan tinggi untuk memberikan kemampuan pengoperasian yang tinggi. Intinya,
jaring kertas dijalin di sekitar satu baris pengering dengan baris bawah silinder yang berfungsi hanya sebagai gulungan putar. Jadi, web terus-menerus didukung oleh kain. Namun, hanya satu sisi kertas yang dipanaskan. Oleh karena itu, bagian dengan pengering di baris bawah dimasukkan ke dalam pengering. Size press. Bagian ini merupakan satu-satunya bagian yang menambahkan chemical di paper machine. Size press berfungsi untuk melapisi kertas dengan chemical external sizing yang berbentuk liquid dengan cara menekannya pada sudut diagonal. Pelapisan ini dilakukan agar kertas yang dihasilkan memiliki tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Fungsi lainnya juga agar filler tidak mudah lepas dari lembaran kertas. Lalu ada juga after dryer. Kertas yang keluar dari size press masih dalam keadaan basah. Hal ini memungkinkan kertas akan mudah putus ketika digulung. Adanya after dryer berfungsi untuk mengeringkan kembali kertas yang keluar dari size press. Prinsip kerjanya sama dengan pre-dryer. Yang membedakannya hanyalah jumlah silinder yang digunakan di after dryer lebih sedikit. Dikarenakan kondisi kertas pada keluar dari press section jauh lebih basah dibandingkan saat keluar dari size press. Kalender. Proses kalender ini berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan kehalusan dan ketebalan yang sesuai dengan standar. Kalender terdiri dari dua roll yang saling apit. Dengan roll bagian atas dapat diatur posisinya, bisa dinaikkan, diturunkan, dan dimiringkan. Biasanya, dalam beberapa jenis roll, bagian atas bisa mengalirkan steam agar perataannya bisa lebih maksimal. Dari kalender kemudian masuk ke pop reel, berfungsi untuk menggulung kertas. Jadi, lembaran kertas tadi digulung hingga mendapatkan gulungan raksasa atau jumbo roll yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran di proses selanjutnya. Rewinder. Rewinder merupakan proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar dari pop reel menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Dari rewinder kemudian masuk ke tahap finishing. Di tahap ini, gulungan dari rewinder tadi akan dipotong dan diubah menjadi berbagai ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan jenisnya, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer.